Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1. Pujimu pasang aku. 1, 2, 3 ya. Pujimu pasang aku. Amang pardenggan masa. Ai jadi-jadian dulu. Sude akan masa. Dino dosa sude. Dari kurori tolile. Firman Tuhan tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Termulialah Engkau ya Allah Bapa di surga untuk segala anugerah dan kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami akan memulai perkuliahan kami pada siang hari ini. Berkati Bapak dosen yang akan membimbing kami dan mengajar kami untuk apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan dalam satu semester ini. Demikian juga kami seluruh mahasiswa ya Tuhan, berkati kami supaya senantiasa dalam satu semester ini kami dapat mengikuti pembelajaran kami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Inilah kami Allah Bapa di surga, termulialah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik, kita masuk pertemuan yang keempat hari ini. Dalam pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang teologi Paulus dan teologinya. Sebelum saya masuk pada pembelajaran, Shirley Ginting. Ini teologi 3A. Shirley, enggak ada. Oke. Sonya. Ade. Adi. Brian. Cynthia. Alfredo. Hadir Pak. Eli. Hadir Pak. Elia. Elsa. Ferdinand. Hadir Pak. Fran Heit. Herlan. Hadir Pak. Imelin. Jaka Wasin. Jaya. Hadir Pak. Kelvin. Laura. Leo. Marel. Naingsi. Pajamut. Radel. Raja. Kuliah umum kau hadir. Kuliah umum kau hadir. Pertemuan pertama hadir. Raymond. Septia. Servina. Tioruma. Wida. Yemima. Oke, silakan isi bangku kosong dulu.
bangku kosong. Oke, silakan tanda tangan ini ya. Absen 1. Ya, saya baca dulu nama-nama kelompok untuk laporan baca. Kelompok 1 Ade, Cynthia, Rajamot, Radella. Kelompok 2 Alfredo, Ferdinand, Laura, Wida, Shirley. Kelompok 3 Elsa, Herlan, Imelin, Jaka, Septia. Kelompok 4 Adi, Kelvin, Nancy, Marito, Robi, Tiruma. Kelompok 5 Eli, Leonardo, Marel, Raymond, Yemima. Kelompok 6 Brian, Franz Heid, Jaya, Raja, Servina, Sonya. Ada nama yang tidak disebut di sini? Siapa namanya? Perlu suara pengeras. Nanti minggu depan kau duduk di sini ya. Kau di sini. Biar kedengaran. Ada lagi nama yang tidak masuk atau ada nama di sini yang masuk tapi tidak masuk di sini di kelas ini? Adakah nama yang saya tulis di sini tapi tidak ada orangnya atau tidak mengontrak atau sudah keluar? Siapa? Robi Ananda Barus. Ini tidak ada kan? Siapa lagi? Nama-nama yang tertulis di sini tapi tidak masuk di kelas ini. Oke, tidak ada ya. Semua nama di situ ya. Sekarang nama kelompok. Kelompok, tugas kelompok, kelompok 1 Eli, Adi, Tiur, Septi, Ade, Jaka. Kelompok 2 Raymond, Nancy, Imelin, Wida, Marel, Jaya. Kelompok 3 Herlan, Leonardo, Cynthia, Kelvin, Servina, Shirley. Kelompok 4 Elsa, Alfredo, Brian, Laura, Yemima. Kelompok 5 Sonya, Ferdinand, Pajamot, Franz, Radella. Ada nama yang belum masuk? Siapa? Raja. Si Raja. Kelompok 3 ya, Raja. Ada lagi? Tidak ada. Oke, berarti sudah lengkap ya. Ya, sekarang kita akan belajar soal Paulus dan teologinya. Kalau kita berbicara tentang Paulus dan teologinya, ada 7 teologi Paulus yang harus kita bahas. Yang pertama, teologi Paulus
tentang Allah. Yang kedua, teologi Paulus tentang Kristus. Yang ketiga, teologi Paulus tentang Roh Kudus. Yang keempat, teologi Paulus tentang dosa. 5, teologi Paulus tentang keselamatan. 6, teologi Paulus tentang gereja. 7, teologi Paulus tentang hal yang terakhir. Ini yang kita lihat nanti sepanjang kita membahas teologi PB2 ini, teologi ini akan muncul 7 teologi Paulus yang terkenal atau yang sering nanti kita bahas sampai ulang. Nah, sekarang kita melihat teologi Paulus tentang Allah. Jika bicara tentang teologi Paulus tentang Allah, maka nanti kita akan membahas tentang jadi Paulus punya wahyu tentang Allah. Bagaimana dia melihat Allah itu? Allah itu menurut penglihatan Paulus adalah Allah yang maha tinggi, yang punya kedaulatan, punya anugerah yang besar di dalam diri Yesus Kristus. Itu wahyu yang dilihat Paulus tentang Allah. Allah itu maha tinggi, Allah itu berdaulat, dan Allah itu punya anugerah, maha anugerah dalam Yesus Kristus. Itu yang kita lihat nanti. Nanti boleh kalian baca Roma 1 ayat 16-17. Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Injil itu bagi Paulus yang menyelamatkan dia, bukan kemampuan dia melaksanakan hukum Taurat, tapi bagaimana Injil dalam Yesus Kristus itu menyelamatkannya. Maka dia menganggap wahyu tentang Allah itu sebagai Allah yang maha tinggi, digambarkan sebagai Allah yang maha tinggi, berdaulat dan punya anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Yang kedua nanti ialah kalau dia berbicara tentang Allah, maka Allah itu menyatakan dirinya melalui penghakiman. Allah menyatakan diri melalui penghakiman. Penghakiman orang tidak percaya. Jadi Allah itu dia lihat sebagai Allah yang menghakimi orang yang tidak percaya. Makanya di Paulus bicara soal penghakiman itu bicara soal murka Tuhan. Jadi Paulus berbicara soal murka Tuhan. Dia sangat murka kepada orang yang tidak suci. Karena Allah maha suci, maka dia sangat benci dari orang yang tidak suci, tidak kudus. Sama seperti kalian kalau misalnya berjumpa dengan orang yang tidak bersih, tidak harum. Kalian biasanya pagi-pagi bangun mandi, lalu supaya harum pakai parfum lagi. Tiba-tiba datang di kelas, jumpa sama orang yang tidak mandi seminggu, tidak mau sikat gigi, satu bangku dengannya pula. Wah, terganggu selama belajar kan? Mau tarik nafas salah, tidak ditarik nafas mati, pindah masalah. Sudah sempat di samping kita kan, akhirnya ya telanlah. Ditarik setengah-setengah ya, gitu. Itu kalau cantik ganteng gak salah,
tarik telan aja. Lihat wajahnya kan, masuk juga nafas itu. Tapi kalau sudah tidak cantik, tidak ganteng, bau pula, waduh. Minggu depannya nggak mau tempat duduk sama. Dia lihat datang, cari tempat duduk yang lain. Allah juga gitu. Allah itu maha kudus. Dia lihat kita kotor, jorok, tidak percaya lagi, pasti dia hakim. Murkanya datang, order. Itu bicara tentang Allah, Paulus nanti akan melihat itu. Lalu Allah menyatakan dirinya dalam berkat. Allah menyatakan diri dalam berkatnya. Dia menyatakan diri dalam berkatnya. Berkatnya itu tidak identik dengan materi, tapi bisa anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal, penebusan, penyertaan, itu berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu menjadi bukti penyataan diri Allah. Jadi dia menyatakan dirinya kepada manusia melalui berkatnya. Itu yang ketiga kalau bicara tentang Allah. Lalu bagian yang keempat, kalau bicara tentang Allah, itu bicara soal kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Jadi Allah yang berdaulat. Apa artinya Allah yang berdaulat? Kalau bicara tentang Allah yang berdaulat, maka Paulus akan bicara soal predestinasi. Predestinasi. Apa itu predestinasi? Pemerintahan. Memelihara. Apa lagi? Wow. Sudah tamat dogma 2 kan, dogma 3, dogma 1, 2. Bahkan sudah mengambil seminar dogma sekarang kan? Pemilihan. Apa yang dipelajari di dogma atau di sejarah gereja Asia? Lolos kan? Sejarah gereja Asia. Ketiga kali membahas tentang sejarah gereja Asia lama, gak dibahas ini. Kayak kalau membahas tentang Kalsedon dulu, konsili keempat ekumenis Kalsedon 451, gak dibahas juga. Enggak juga. Wah, jadi gimana nanti nih kalau tamat kalian tidak tahu predestinasi pun tidak tahu. Orang-orang Calvin harus tahu di predestinasi. GBKP harus tahu Calvin apa namanya predestinasi. Calvinis harus tahu. Ini ajaran utama Calvinisme. Kalau seorang Calvinis nggak tahu predestinasi, gimana kalian nanti mau mengajarkan iman di gereja-gereja Calvinis? Nggak tahu. Kalau misalnya dalam ajaran Calvinis itu Pak, predestinasi itu sama dengan kemutlakan Allah. Jadi Allah sudah jauh menentukan bahwasanya manusia ini sudah berdosa. Jadi dari yang saya baca dalam buku ajaran Melkisedek Institutio Calvin. Nanti berdalam lagi baca supaya mantap. Predestinasi itu ya takdir ya. Allah telah menentukan kita selamat atau tidak selamat. Allah telah menentukan kita kaya atau tidak, atau kaya miskin, atau kita ditentukan ganteng atau tidak, cantik atau tidak, tentukan. Ajaran predestinasi, takdir. Kalau Luther tidak mau mempercayai takdir, tidak ada bagi Luther takdir, hanya satu takdir bagi Luther. Apa itu? Orang-orang Lutheran apa? Takdir Luther apa? Juga Calvinis tidak tahu, Luther tidak tahu. Kalian ajaran apa yang kalian tahu? Pentakosta mungkin. Harus berarti. Karena lagu-lagu kalian di sini lagu-lagu Pentakosta kan. Alam Tuhan kan bersyukur.
mengaku gereja-gereja Lutheran Calvinis, tapi ajaran gerejanya nggak tahu. Ajaran Luther, lihat tangan kananmu itu, huruf apa itu? Huruf apa? Sebelah kirimu apa? M juga kan? Memento mori. Mesti mati. Itu ajaran Luther. Bagi Luther predestinasi hanya satu. Orang yang hidup mesti mati. Memento mori. Ingatlah Anda akan mati. Terserah berapa tahun Anda hidup di dunia ini, mesti mati. Tapi jangan sekarang, nanti kaget kalian. Nantilah setelah tua baru mati. Kalau sekarang jangan juga. Tapi entah kapan pun pasti mati ya. Itu ajaran Luther. Satu predestinasi bagi orang percaya ialah mesti mati. Entah berapa tahun. Berapa tahun kalian dikasih Tuhan hidup di dunia ini? Tahu? Wah. Coba baca Kejadian 3, Kejadian 6 ayat 3. Harus tahu kalian berapa umur kalian dikasih Tuhan supaya kalian tidak asal ngomong. Berapa umur kalian dikasih Tuhan? Coba baca. Kejadian 6 ayat 3. Baca dulu, baca. Berapa? Baca. Ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berapa? 120 tahun. Saja sampai di situ. Umur kalian 120 tahun. Itu pun kalau mampu. Makanya Pemas umur mengatakan kalau kuat berapa? Umur kalian kalau kuat kalian 70 dan 80. sampai 80. Karena nggak ada orang yang kuat sampai 120. 70 pun nggak kuat. Karena nggak jaga pola makan. Makan penyakitan 40 tahun mati. Tidak jaga pola pikir. Semua dipikirkannya langit dan bumi segala isinya lembut. Gila mati. Pola istirahat, pikirnya deh kalau dia tidur jam 3 pagi sudah hebat itu. Mati never. Pola tidur, pola istirahat. Jadi kita itu membuat umur pendek itu bukan Tuhan. You yang membuat pendek umurmu. Tuhan sudah kasih 120. Tapi you nggak kasih tubuhmu sehat. Kalian pikir kalian sudah bangga kalau tidur jam 1, jam 2. Wah, aku tadi pagi tidur jam 3 nih. Dipikirnya kewanggaan itu mempercepat Anda mati. Ketawa pula. Sudah dikasih tahu mempercepat mati, ketawa pula. Maunya tidurlah jam 10, bangun jam 5, baca firman, berdoa, tenangkan hatimu, panjang umurmu. Ini kau tidur jam 2, bangun jam 10, terlambat lagi ke kampus. Jantungmu berdetak tidak normal. Ya matilah cepat. Makan tak teratur. Pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie, hancurlah. Padahal telepon mamanya, makan kau nak? Iya, rasa apa? Rasa saya makan rendang, makan soto, makan kari ayam. Tapi satu model Indomie, rasa kari, rasa rendang, rasa soto, semua materialnya Indomie. Apa enggak cepat mati? Wisuda dia besoknya. Ngapain? Itu predestinasi ya. Nanti Calvin baca predestinasi. Kalian kuasailah itu. Orang-orang Luther baca predestinasi Luther. Supaya apa? Kaya kalian. Jangan main-main belajar itu. Seharusnya sudah tamat kalian karena sudah dogma 2 kan. Bahkan sudah seminar kalian. Sudah expert kalian seminar soal dogma. Kalsedon misalnya bicara soal Theotokos. Harus kalian kuasai itu. Kalau tidak nanti kalian ditanya jemaat, enggak kalian tahu itu rahasia Allah itu Bapak Ibu kalian. Padahal yang bodohnya dia. Jadi Allah yang punya rahasia. Kalian nggak mampu membuka rahasia Allah itu. Karena nggak belajar. Orang yang belajarlah mampu membuka rahasia Allah. Kalau tak belajar, jangan bermimpi buka rahasia Allah. Itu yang pertama, predestinasi.
Yang kedua ialah kemahatauan. Allah itu maha tahu. Kalau kita bicara kedaulatan Allah, Allah berdaulat, Allah itu maha tahu. Yang maha tahu sekarang di bumi ini siapa? Bukan Allah. Wah, Google yang maha tahu. Kalian cari pelajaran sumber Google, copy paste lagi. Ketahuan boleh copy paste. Bah Google. Coba tulis nanti nama pacarmu. Nama pacar saya ialah. Kirimkan ke media sosial, ke Facebook atau Instagram. Lalu buka Google, nama pacarmu, langsung cercuk keluar namanya. Karena apa yang kau kasih tahu sama dia di dunia maya ini, di digitalisasi ini, dia baca cepat dengan caranya sendiri, cepat, hitungan detik. Jadi hanya tahu ketika kita masukkan data ke digital. Itu kemahatauan Google. Kalau tidak kau masukkan apa-apa, kau cari, what do you mean? Gitu. Apa yang Anda maksud? Mungkin ini. Gitu. Tulislah misalnya leteu. What do you mean katanya? Karena belum ada kata leteu dimasukkan. Tapi kalau sudah ada kata leteu, ini jelas kata teum Allah itu. Dalam bahasa Batak artinya orang yang tak bermakna katanya. Andal itu. Itu. Itu leteu. Tapi Tuhan tak usah pun kau masukkan datamu ke Tuhan. Tuhan tahu siapa kau. Kau sembunyikan kerelung hatimu yang terdalam, kebejatanmu, keberdosaanmu. Tuhan tahu, hei. Kau sembunyi kau, hei. Tak perlu kau masukkan data. Tak usah isi paket Tuhan, Tuhan tahu di mana. Tak usah kirim share lokasi, Tuhan tahu di mana kau. Ya katanya. Gak tahu kau Tuhan di mana aku katanya. Mak, jangan. Aku yang cipta kau, saya nggak tahu. Jadi kemahatauan Tuhan itu lebih dari Google. Mbah Google itu sih gini. Kalian tahu sekarang apa lagi saingan Mbah Google? Belum kalian tahu kan siapa saingan Mbah Google sekarang? Kan? Supaya kalian cari tahu nanti. OpenAI.com. OpenAI.com itu lebih gesik lagi dari Google. Google dia kalau kalian klik bisa lihat gambar bisa. Kalau OpenAI.com dia teks, dia bicara sini. Cepat. Kalau kalian menulis paper atau menulis skripsi, bukalah OpenAI.com. Cepat nanti dapat informasi. Itu. Jadi lebih cepat lagi. Google ada lagi yang lebih cepat. Hebat ini dunia ini sekarang. Hati-hati, ini baru diterbitkan lagi yang terbaru. Siapa nih? Ini baru diterbitkan diluncurkan ini. Ini pengawal Raja Bahrain, Raja Bahrain, robot. Satu robot ini bisa mengalahkan 1050 orang. Dilengkapi persenjataan yang otomatis. Dia bisa membawa makanan dan perlengkapan senjata dan minuman. Jadi kalau ada orang yang mencoba mengganggu Raja Bahrain itu, hitungan detik mati. Harganya tahu kalian harganya ini? 160 miliar. 74 juta dolar US dollar. Karena dia berkualitas, melindungi seorang raja. Tahu? Kalau ada yang melawan ini, yang hadir semua di situ bisa mati. Itu hitungan detik. Itu sekarang robot yang menggantikan kamu nanti. Terlagi datang lagi pendeta yang robot yang lebih hebat dari kalian. Karena pendeta sekarang nggak berguna kan, lebih hebat pendeta itu. Berkhotbah dia, ditanya langsung dia jawab. Oh begini, ditanya semua dijawab. Kalian ditanya
Karena nggak ada yang dibaca apa-apa. Dia 160 M, kalian harganya berapa? Setengah M, setengah mati. Setengah mati bodohnya. Diajari pun nggak ngerti, diajari ngerti. Setengah M juga itu. Harga setengah M, setengah mati. Itu ya. Jadi kemahatauan Allah itu melebihi kemampuan manusia. Robot itu tidak bisa menangis. Tadi dia menjaga saja. Kalau sistemnya dirubah, bisa nyepeok itu. Tergantung sistem. Tapi nggak bisa menangis. Manusia bisa menangis. Punya rasa dia. Diputus pacar langsung nangis begitu. Kalau robot entah ditembak pun tidak nangis-nangis dia. Nggak ada rasanya. Dia hanya diperintah. Lain dari sistem ini hantam katanya. Lain dari yang dia tahu dihantamnya. Pokoknya apa yang dia terima yang benar yaitu kerjakannya. Kalau salah jangan berdebat dengan dia, lebih baik mengalah. Karena dia akan hantam siapa yang melawan dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal pilihan. Kalau bicara kedaulatan ini bicara pilihan. Kita ini pilihan Allah. Orang yang dipilih itu adalah orang yang berkualitas. Kalau tidak punya kualitas nggak dipilih. Misalnya di kampus ini disuruh dibuatlah sayembara menulis misalnya. Kalau kalian tidak mampu menulis nggak dipilih. Atau diutus ke kampus lain untuk sayembara tentang kemampuan digitalisasi teologi misalnya. Nggak ada kemampuan kalian ke situ nggak diutus. Atau di gereja kalian mau dinominasi menjadi pemuda, utusan pemuda dalam pertemuan UEM misalnya, United Evangelical Mission ke Thailand atau ke Jerman, tapi kalian tidak mampu bahasa Inggris, nggak mungkin. Tidak punya keahlian apa-apa. Orang yang dipilih itu adalah orang yang punya kapasitas, kapabilitas dan kemampuan, kompetensi yang hebat. Itu yang dipilih. Jadi bicara kedaulatan Allah, Allah hanya memilih orang-orang yang berkualitas imannya. Kalau tak berkualitas sama saja nggak dipilih oleh Tuhan. Mengapa Yesus dipilih? Karena dia orang berkualitas. Ketika habis dibaptis dia datang lagi suara dari langit, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kalau orang yang berkenan, kita berkenan kepadanya karena dia punya kualitas ramah tamah, intelijensinya, kecerdasannya bagus. Kita senang dengan dia. Maka dalam dirimu, buatlah dirimu orang yang dipilih karena apa? Kecerdasan kah? Dipilih karena imanmu yang tangguh, yang kuat, yang tahan uji, entah apapun kualitasmu. Maka dalam dirimu tanamkanlah NA. Kalian tahu apa NA? Apa itu NA? Needed for achievement. Needed for achievement. Jadi kalau kalian normatif, manusia yang normatif artinya hanya pas-pasan. Kalian datang ke kampus, belajar, teologi PB, pulang dari kampus ke kos-kosan, datang lagi besok, habis itu selesai. Itu yang normatif. Tidak punya kapasitas, kapabilitas, keahlian lain. Tapi datang ke kampus misalnya masuk kita jam 14.00, sebelum jam 14.00 kalian sudah masuk di sini jam 11, di perpustakaan 2 jam ngomong, bicara tentang teologi PB. Lalu sampai di sini kita bicara, kalian punya modal berdiskusi. Wow, itu keren. Tapi kalau hanya seperti ini, saya sampai di sini, saya ajar kalian pulang, sampai di rumah tidur. Besok datang lagi. Haleluya lah, haleluya. Gak ada yang memilih. Gak ada yang memilih. Kalau kalian tamat hanya gondol sarjana teologi, melamar ke gereja tidak punya keahlian, haleluya lah. Pulanglah dengan damai sejahtera katanya. Tahun depan datang ya kan. Tapi kalau kau datang nanti, kau tunjukkan sertifikatmu yang lain, soft skillmu yang lain,
wow ini harus kita terima, ini potensi besar ini kawan ini, kira-kira gitu. Tapi kalau kau tidak punya potensi apa-apa, nggak dipilih. Diuji bahasa Inggris belepotan, diuji bahasa Jerman belapatan, diuji bahasa Batak tak tahu pula lagi. Haleluya lah, berdoalah sama Tuhan. Bentuk gereja baru. Itu kan. Bahasa daerahnya pun nggak ngerti. Melamar dia ke KPS, bahasa Malungun pun langi boto sidea kan. Hancurlah barang itu kan. Iya kan. Kau marga apa kau? Marga purba kan. Kau marga apa si payo? Betul nasiam marga bahasa betul masih Malungun naik. Langku boto katanya. Mulak mana siam betul. Mulak mana siam tu si Malungun naik kan. Itu. Dia punya bahasa ibu, nggak tahu dia bahasa ibunya. Nggak tahu lagi aku bahasa Malungun katanya. Kalau nggak tahu bahasa Malungun, kita mungkin tahu lah bahasa Indonesia dia tahu. Bahasa Indonesianya pun belepotan. Kan bagaimana mau bahasa apa dia? Mau ke gereja mana dia diutus nanti? Nggak ada bahasa Inggris di Malungun kan? Bahasa Inggris pun nggak tahu dia. Jadi bahasa apa? Bahasa roh mungkin. Bahasa roh pun nggak tahu dia. Mau bahasa apa dipakainya? Melayani KPS misalnya. Maka perlu needs for achievement. Pada dirimu tambahkan keahlian di luar yang normatif. Itu. Maka kau dipilih. Karena kau apa? Punya kapasitas, kapabilitas, kompetensi yang luar biasa. Itu makanya dipilih. Kepada imanmu tambahkanlah kebajikan, kata Paulus kan. Apalagi tambahkan kepada kebajikan. Tambahkanlah kebaikan, kemurahan, tambahkan. Itu kata Paulus. Maka kau dipilih Tuhan. Tapi kalau hanya percaya Yesus, normatif gaya hidupmu, imanmu, jangan harap Tuhan promosikan kau. Gak ada nilai jualmu. Itu ya. Jadi beratnya yang bertuhan ini. Selain dipilih, kita diadopsi. Bicara keadilan, kedaulatan Allah, kita diadopsi. Dalam PB1 kalian diadopsi melalui tulisan Yohanes 1:12, maka kalian menjadi anak-anak Allah. Lalu teologi PB2 Paulus mengatakan kita pun disebut anak-anak Allah. Tuhan mengadopsi kita. Kalau Tuhan mengadopsi kita berarti kita ini anak Allah. Kita punya power yang besar. Sedangkan anak bupati dihargai orang, jangankan bupati, anak kades pun ditakuti orang. Ikut anjingnya pun jadi kades. Itu kan. Jangankan orang sisi rumahnya kades pun punya anjingnya pun jadi kades. Kades katanya. Apalagi kalian mau anak Tuhan. Anak Tuhan itu luar biasa loh. Kalau kita sudah mengaku anak Tuhan, Tuhan mengutus dan menyuruh malaikat, 1000 malaikat mendampingi. 1000 malaikat. Jangankan satu robot itu hanya 1050 yang dia hantam kan. Kalau 1000 malaikat berapa? Berloksa-loksa pun dihalaunya musuh kita. Cuma nggak kelihatan seperti tadi. Karena tidak kelihatan, nggak kalian rasakan kan. Kalian nggak merasa ada perlindungan Tuhan sama kalian. Makanya orang percaya itu dilindungi. Tidak hanya satu orang, 1000 malaikat. Coba lihat dulu, malaikatmu ada enggak? Samping kiri kananmu ada malaikat Tuhan. Cuma matamu enggak bisa melihat. Hanya imanmu yang melihat, mata imanmu. Itu, jadi kita diadopsi menjadi anak Allah, adopsi. Huiothesia, adopsi. Kemudian kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah, maka kita bicara dipanggil. Dipanggil Tuhan. Dipanggil kletos. Dipanggil Tuhan itu kletos. Kletos dipanggil Tuhan. Cuma memang kata dipanggil ini seru ini. Ketika wawancara masuk SDT, kenapa kau masuk mendaftar ke sini? Apa motivasimu? Dipanggil Tuhan, Pak. Gimana cara manggil Tuhan? Bagaimana cara Tuhan manggil kau? Halo, mendaftar kau ke setiap Medan gitu. Bingung dia. Ada surat panggilannya? Enggak, Pak.
Siapa yang menandatangani surat panggilannya? Nggak tahu kan? Jadi emang kita latah mengatakan dipanggil. Telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa. Kapan nih? Datang Bapak juru suruh, hei, ayo masuk, pulang kan. Mati dia kan. Jadi didengarnya Tuhan memanggil Bapaknya kan. Telah dipanggil Bapa di surga. Atau kembali ke rumah Bapa. Tadi mana rumah Bapa itu? Nggak tahu. Sering kita menghibur orang dengan bahasa-bahasa enak didengar, tapi tidak teologis. Supaya orang yang berduka itu kayak terbuai dengan kata-kata indah. Padahal mereka tidak suka. Lebih baiklah kalian mengatakan yang sejujurnya, yang realita. Sudah mati bapak ini. Sabarlah ya. Gak ada lagi bapakmu. Udah mati. Biar sadar dia. Oh iya ya udah mati ya bapak rupanya ya. Gitu. Daripada setelah 1 minggu, Pak makan Pak katanya. Gak sadar dia udah mati kan. Gitu. Jadi harus kita sadarkan dia udah mati. Belajarlah hidup tanpa ayah gitu kan. Supaya lebih kuat dia. Daripada ini bapak ini telah duduk di sebelah kanan Allah katanya. Dia yang menentukan pula. Duduk di sebelah kanan Allah bapak katanya. Kapan dia menentukan itu? Yang menentukan Tuhan yang pada hari penghakiman. Kita hanya diantar ke kuburan. Maka itu di situ di Son Maradian. Di situ berhenti dia. Rest in peace. Kalau bahasa karonya idi lo dibatakan. Wah mati. Udah mati. Idi lo dibatakan. Dilihat Tuhan. Wah udah mati rupanya dia. Itu. Jadi dipanggil Tuhan itu bukan berarti kita kayak manusia memanggil kita bersuara, hei Jonathan, sini kau. Enggak. Karena anak muda sekarang bagaimana dia mendengar panggilan, kupingnya dipakai headset, pakai Walkman lagi, yang dia dengar ledakan bom pun di sampingnya nggak tahu dia ledak bom. Harus begini kan? Bahagia. Iya, jadi kapan lagi kau dengar panggilan Tuhan? Kau sudah tutup telingamu rapat-rapat. Yang kau dengar gitu. Kalian gila sementara gitu. Itu. Jadi gak mungkinlah kalian mendengar suara Tuhan. Sudah Tuhan berkali-kali panggil Senin dan Jumat beribadah, gak datang kalian. Kuping kalian tutup. Lewatnya kalian dengarnya bernyanyi di situ, tapi gak mau masuk. Karena kuping kalian sudah budek. Kalian tutup rapat-rapat. Tapi kalau ada lagi uang kuliah nanti, Tuhan. Sampai tidak hanya dari sini keluar, dari sini pun keluar. Itu kan. Tapi kalau nyaman-nyaman, Tuhan panggil, mari datang segera beribadahlah. Kok Messi katanya. Gitu kan. Kuping kalian tutup dengan rapat-rapat. Makanya sering Tuhan memanggil kalian dengan cara seperti tukang bangunan kan. Tukang bangunan memanggil kernet di bawah. Jangan nggak mau dia panggil, ambil dulu paku, apa? Nggak kedengaran itu. Dia lagi asik di situ main-main dia. Hei panggil, didengarnya. Makanya tukang itu diambilnya batu, lemparnya sampai. Soalnya diambilnya party kan kasihnya itu. Jadi kadang-kadang manusia pun Tuhan panggil dengan cara begitu. Tabrakanlah dia dengan Tuhan, apa salahku Tuhan? Ya kan? Dia yang tabrakan, Tuhan yang disalahkan. Sakit dia Tuhan yang disalahkan. Tapi kalau normal, nggak pernah dia membuat Tuhan berbahagia. Dirinya yang dia bahagiakan kan? Itu. Mudah-mudahan yang di kelas ini semua bukan manusia yang budek telinganya, tapi orang yang telinganya mendengar panggilan Tuhan. Pagi-pagi saya sudah kasih Tuhan memanggil kalian yang baca renungan, tapi nggak dibaca pula itu. Di screen, langsung dibaca, selesai. Baca cepat dulu, hitungan detik,
Wah, Tuhan pun memberi berkat sama kalian asal lewat. Sik gitu. Tuhan berkatilah orang tuaku di kampung. Sik gitu. Berkatnya hanya sedikit, enggak banyak. Karena kalian tidak meminta dengan serius. Panggilannya tidak kalian dengar. Jadi bicara kedaulatan Allah, dengarlah panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan tidak sama seperti panggilan manusia. Tuhan memanggil kita dengan caranya sendiri. Pekalah. Harus orang yang punya mata rohani yang mendengar panggilan Tuhan. Kembangkanlah itu. Kalau tidak mau kembangkan, ya yang rugi nanti dan hancur bukan kamu, gereja Tuhan. Dan kerajaan Allah hancur di dunia ini gara-gara kalian yang tidak punya peka mendengar panggilan Tuhan. Yang berikut ialah kehendak. Kalau bicara di kedaulatan Allah, ini bicara kehendak. Kehendak Allah. Jadi kita bukan hendak melakukan kehendak kita, tapi kita hendak melakukan kehendak Allah. Yesus pernah mengatakan bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Ini sebuah kedaulatan Allah. Yesus sebagai manusia punya kehendak. Kita pun punya kehendak. Kalian punya kehendak. Tapi di atas kehendakmu, dirikanlah kehendak Allah yang utama. Makanya setiap berdoa jangan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Allah. Tapi dalam permintaanmu setiap hari, kehendak mana yang paling banyak? Kehendakmu atau kehendak Allah? Kehendakmu. Berkatilah Tuhan, opung, berkatilah Bapa, berkatilah Mama, berkatilah studiku, berkatilah semua. Tapi kau tidak kau minta, kau mampu melakukan yang kau minta itu. Berikanlah aku Tuhan kesuksesan dalam studi ST ini, supaya nilai A teologi PB. Tapi tidak mau bicara, tidak mau membaca buku PB, tidak mau serius membaca buku PB. Apa yang dibuat ditolong Tuhan supaya kalian nilai A? Gak ada. Datang Tuhan mengatakan, asal ngomongnya mulutmu, tak pernah kau baca buku. Gimana aku buat nilai A? Kau aja tak mau belajar, nilai E lah sama kau katanya. Itu jadi doa itu ialah memaksa kamu berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan berjalan dalam kehendakmu. Jangan paksa Tuhan. Siapa lu rupanya? Di ibu tanahnya kita ini. Hendak memaksa yang Maha Pencipta. Yang bisa dipaksa ialah kau paksa dirimu melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan senang kepadamu. Itu. Inilah kalau kita bicara soal Allah. Nah berikutnya kalau kita bicara soal Yesus, teologi Paulus tentang Kristus, maka dia akan membahas tentang kemanusiaan Kristus. Ketika dia bicara soal teologi tentang Kristus, dia akan berbicara soal kemanusiaan. Bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Bahkan dia lahir dari sebuah genealogi, dari garis keturunan Adam, dari Daud. Itu nanti kan Matius 1 ayat 1. Itu kan silsilah kan? Itu di perjanjian baru Pak 1 dari Matius. Tapi di teologi PB nanti kita akan melihat bagaimana Paulus menuliskan silsilah kedatangan Yesus itu dalam Roma 1 ayat 3, kemudian 2 Timotius 2 ayat 8. Di situ dijelaskan oleh Paulus bagaimana Yesus lahir secara fisik. Selain dia lahir dari perempuan tadi Galatia 4 ayat 4. Itulah kemanusiaan Yesus. Itu manusia. Tapi Paulus juga menjelaskan bahwa Yesus itu manusia yang berbeda dengan manusia lain. Kemanusiaan Yesus itu ialah dia tidak berdosa. Kalau kita berdosa, kalau manusia Yesus tidak berdosa. Itu ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Bahwa Yesus yang adalah manusia itu tidak berdosa. Kita manusia ini berdosa. Kalau Yesus tidak. Nah inilah kemanusiaan Yesus. Kalau bicara kristologi nanti soal
Yesus Kristus, Paulus bicara soal kemanusiaannya. Selain kemanusiaannya, Paulus juga bicara soal keilahian. Paulus melihat keilahian Yesus. Nah, dia mengatakan bahwa Kristus itu berasal dari sorga. Yesus berasal dari sorga, berarti Yesus itu yang ilahi. Kalau dari bumi kan bukan ilahi. Dia berasal dari sorga. Kemudian Yesus itu punya praeksistensi. Praeksistensi dan kekekalan. Praeksistensi itu begini. Sebelum Yesus lahir ke bumi ini menjadi manusia, Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia lahir di bumi ini. Apa buktinya? Ketika Allah berkata, marilah kita mencipta manusia segambar dengan kita. Kata kita di situ itu menunjukkan praeksistensi Yesus. Jadi Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya, lalu dia lahir sebagai manusia pada perjanjian baru, dan dia naik ke surga menjadi kekal. Itulah keilahian Yesus. Maka kalimat itu kan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Itu praeksistensi. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dia jadi manusia di bumi, dan dia kekal saat dia naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga belum turun ke bumi kan? Kalau Yesus turun ke bumi sudah kiamat kita. Penghakiman terakhir. Jadi kalau kalian berdoa ya Yesus turunlah ke bumi, itu berarti Anda yang bumi ini akan kiamat. Jadi doa-doa kalian pun harus benar. Apalagi ada lagi pendeta pernah ke neraka, naik lagi ke bumi, naik ke surga, turun lagi ke bumi. Gila itu. Yesus saja naik ke surga belum turun-turun sampai sekarang. Dia sudah turun dari surga katanya. Tapi akhirnya mati juga kan? Ya saya Supariaji kan? Udah mati kan? Udah mati. Udah naik ke surga dia atau belum? Karena dia sudah pernah ke neraka katanya. Turun naik lagi ke bumi, pergi ke surga, turun lagi ke bumi. Sekarang udah turun ke bumi enggak naik-naik dia. Enggak tahu lah sudah naik ke surga dia enggak tahu kita. Itu banyak pendeta-pendeta seperti itu. Saya sudah pernah ke surga katanya. Aku sampai sekarang belum pernah lihat surga di mana. Bagaimana bentuknya pun nggak tahu kita. Janganlah sekarang kan, terlalu cepat. Nantilah setelah 120 tahun umur kita baru pergi ke surga. Kita bayangkan aja lah surga itu. Itu yang kedua, keilahian. Kemudian ketika bicara Kristus, maka Paulus bicara soal ketuhanan. Bicara soal ketuhanan. Yesus itu tidak hanya manusia, tetapi juga dia Tuhan. Yesus menunjukkan keilahiannya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kedaulatannya, juga menunjukkan mujizatnya. Itu bahwa dia Tuhan. Jadi tidak hanya manusia, tapi dia juga punya kuasa. Di dalam nama Yesus kan mengusir setan. Jadi kalau kalian hendak mengusir setan, gampang aja sebenarnya. Dalam nama Yesus, saya mengusir kau setan, pergi dia. Setan itu takut dengan nama Yesus. Yang tidak takut dengan Yesus itu biasanya Lucifer. Lucifer itu bisa menjawab melawan Yesus. Hei Yesus, jangan datang kepada aku tahu engkau yang maha kudus dari Allah. Jangan ganggu aku. Itu sudah Lucifer. Kalau masih setan-setannya, biguat tuk atau bigunur-nur, sebut aja nama Yesus pergi itu. Tapi kalau yang kalian hadapi Lucifer, kau tidak kuat imannya pula, jangan lawan. Nanti kau yang dia membuat si Lucifer itu. Kalau ada pelayanan okultisme, ya jangan sok-sok kau lihat misalnya
Aku ini STH, aku ini pendeta aku. Kalian mengusir setan dari orang lain. Padahal yang kalian usir itu jenderal, pangkat jenderal setannya itu kan. Kau sekolahmu masih kopral. Ditelan nanti kau. Jangan main-main. Pastikan imanmu sudah jenderal. Untuk mengusir dia kan. Yesus mampu dia mengusir legion. Karena apa? Yesus pandai. Sebab ada tertulis katanya kan. Dia membaca buku-buku kitab. Beriman dia. Jadi makanya Yesus itu lihai. Apa bukan lihai? Mampu. Berkuasa. Dia Tuhan. Nah itulah nanti kalau kita bicara, kalau Paulus bicara soal Kristologi, nanti kita akan bahas ini dalam makalah kelompok soal Kristologi Paulus. Akan dibahas nanti, tak usah kita bahas lebih dalam. Kemudian ketika bicara tentang Roh Kudus, Paulus ketika bicara tentang Roh Kudus, dia akan membahas tentang pribadi. Pribadi Roh Kudus itu dia punya intelek. Roh Kudus itu pintar, tak bisa dibohong. Karena dia berada di mana-mana. Dia intelek, pintar. IQ-nya di atas IQ manusia kan, Roh Kudus itu. Karena ya dia Tuhan, pastilah lebih tinggi IQ-nya, intelektual dari kita kan. Kemudian dia punya kehendak. Dia Roh itu punya kehendak. Dan kita harus memenuhi kehendak Roh. Dia memberikan karunia-karunia kepada kita, tapi sesuai kehendaknya. Jangan minta nanti karunia, tapi tidak dikehendaki Roh itu diberikan. Jadi mintalah sesuai dengan kemampuan. Kalau kalian misalnya kekurangan hikmat, minta hikmat. Tapi kalau kalian minta hikmat, bukan berarti kalian langsung berhikmat. Yang dikasih Tuhan ialah masalah. Supaya kau berhikmat menyelesaikan masalah itu. Kalau kau diminta hikmat, kalau kalian pikir langsung kalian bekerja langsung. Bukan. Yang dikasih masalah, persoalan, pergumulan. Mampukah kalian melewati pergumulan persoalan itu? Semakin banyak persoalan yang kalian hadapi, maka kamu pasti akan berhikmat. Tapi kalau kalian tidak punya persoalan, maka kalian sulit berhikmat. Bukan berarti kau minta sama kalian persoalan, tidak. Tapi kalau kau punya persoalan, kau selesaikan dengan kekuatan Tuhan, maka kamu akan berhikmat. Jadi biasanya kita minta berbanding terbalik dengan apa yang kita minta. Jadi kalau kalian minta kesabaran, ya yang datang nanti persoalan. Sabarlah. Kalau misalnya Tuhan, berilah aku kesabaran melihat pacarku ini, ya makin memudah itu. Sabarlah, karena kau minta sabar kan, panjang sabar. Kalau kau tidak mau sabar dengan pacarmu yang itu yang bandel itu, jangan minta kesabaran. Minta kekuatan menumbuknya. Supaya dikasih Tuhan yang baik-baik. Itu. Lalu ada emosi. Kalau kita bicara pribadi, emosi. Roh pun punya emosi. Jika kita menghujat Roh Kudus, maka itulah dosa yang tak terampun. Sama dengan lagu kita kan, 1 kali kau sakiti hati ini masih 2 kali, ketiga kali jangan sampai. Itu artinya roh itu punya emosi, ada emosional. 3 kali kita dukakan Tuhan, dan roh itu 3 kali kita dukai roh, tidak ada pengampun. Ini emosi. Itu kata Paulus. Kemudian punya keilahian. Roh itu punya keilahian. Kalau bicara keilahian, maka roh itu nanti akan punya filikwe.
Ini kalian sudah pasti belajar ini. Filioque. Sudah kan di dogma? Filioque di dogma atau secara gereja pun dipelajari Filioque di Konsili Kalsedon, Theotokos, Filioque, Ikonoklasmos dipelajari kan? Enggak, kalian pelajari dulu itu. Wah, kalau tidak kalian pelajari bagaimana kalian mau mengetahui pribadi Roh Kudus itu? Pada abad kedua, pada konsili keempat ekumenis di Kalsedon 451 kan bicara Theotokos, bicara soal Filioque, melawan Arianisme dan Nestorius. Nestorius mengajarkan apa? Monofisit. Bahwa roh itu hanya datang dan berasal dari Allah saja. Monofisit. Lalu konsili Kalsedon tidak. Bahwa roh itu tidak hanya berasal dari Allah Bapa, tapi berasal dari anak-anak, Allah anak. Artinya berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Maka ada roh Kristus, ada roh Bapa. Maka dia Tritunggal. Itulah keilahian Roh Kudus. Roh Kudus itu ilahi. Jadi kalau kalian tidak baca, tidak belajar Filioque, waduh, bagaimana kalian menghadapi polemikus agama lain yang menyerang kita dari Filioque ini? Atau ikonoklasmus pun kalian tidak pelajari. Theotokos misalnya diperanakkan oleh Bunda Maria, Perawan Maria. Theotokos. Arianisme tidak mau mengakui Theotokos, Maria sebagai Bunda Allah. Mereka menganggap bahwa Maria itu hanyalah manusia biasa yang melahirkan manusia, Yesus. Theotokos, Perawan Maria, itu dibahas. Ikonoklasmos itu ikon, gambar. Kita yang memuji Tuhan dengan gambar-gambar. Kalau Maria saja dipakai Tuhan untuk mewujudkan karyanya di dunia ini, maka gambar Maria, patung Maria bisa menjadi alat untuk memuji Tuhan. Bahkan dulu gambar-gambar itu dicuci, lalu cucinya itu air cucinya itu diminum. Sampai sekarang kan orang Jawa begitu. Di Keraton Yogyakarta sekali setahun itu dicuci semua peralatan gendang, perang, senjata, dicuci itu di keraton. Dan air cuciannya itu diminum oleh mereka. Siapa yang meminumnya mendapat air cuciannya itu kayak mendapat berkat ilahi. Itu namanya ikonoklasmus. Makanya orang-orang Katolik selalu membuat gambar di gedung-gedungnya, apalagi di gereja. Kalau kita masuk ke gereja Katolik banyak gambar-gambar di situ. Itu namanya ikonoklasmus. Kita di gereja Protestan, lihatlah, ada gambar di gereja kalian? Gambar. Ya, ada paling tinggi satu di depan kan. Yang lain-lain enggak ada. Atau hanya salib tanpa gambar. Kalau salib pakai tubuh gambar Yesus begini, itu salibnya Katolik. Kalau salib Protestan tanpa ada tubuh, itu polos. Makanya gereja-gereja kita polos. Ruangan ini tengok, ada gambar di sini. Itulah, itu Lutheran atau Reformis. Selain itu enggak ada. Kalau ini bangunan Katolik sudah lengkap ini semua gambar-gambar. Itu namanya ikonoklasmus. Ikonoklasmus itu dengan melihat gambar kita bisa terhubung kepada yang ilahi. Coba kalau kalian lihat salib itu, bisa kalian terhubung kepada yang ilahi? Enggak kan? Enggak bisa. Kalau kalian ingin terhubung dengan pacar kalian, kan kalian lihat gambarnya kan? Wah, itu bayang-bayangkannya. Nah, itu seperti itulah ikon itu. Lalu dihempang dan dilawan oleh gereja-gereja reformasi dulu, reformator, bahwa Luther, Calvin juga tidak setuju dengan ikonoklasmus. Tapi gereja-gereja Yunani Ortodoks sangat kuat dengan ikonoklasmus. Makanya kalau berdoa dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Masuk ke gereja Katolik dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Itu. Kalian kalau berdoa kan nggak jelas, berdoa tidak.
ada banyak kan. Berdoa apa tidak nggak ngerti kita, hanya langsung. Kalau orang Katolik kan jelaskan. Tapi di berbagai daerah tidak semua yang begini-begini itu Katolik. Protestan pun digunakan. Kalau kalian pergi nanti ke India, dia Protestan pun Lutheran misalnya, pakai begini. Di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena kita jarang berdoa dimulai dengan dalam Allah Bapa kan. Berdoa langsung, ya Bapa di sorga, langsung terus. Kalau orang Katolik berdoa selalu dimulai dengan dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, baru dia sampaikan doanya. Berakhir pun begitu. Dalam Allah Bapa. Kalau kita berdoa langsung, diakhiri pun langsung dalam nama Yesus. Amin. Ditambah lagi sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ajaran sesat pula itu. Kalian ikut ajaran sesat itu kan? Baru kemudian kalau tadi itu pribadi. Kalau Paulus bicara Roh Kudus itu sudah bicara pribadi, maka yang kedua bicara kuasanya. Kalau bicara Roh Kudus itu bicara kuasa. Kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus punya kuasa. Kuasa untuk apa? Dia berkuasa untuk meregenerasi. Maka setiap ada kuasa roh, dia mampu menggenerasi baru, meregenerasi baru. Supaya orang Kristen itu tidak berhenti, tapi terus menerus ada di dunia ini sepanjang abad. Dia ada regenerasi. Yang kedua, Roh Kudus itu bisa membaptis. Yohanes pernah berkata, jika aku membaptis engkau dengan air, maka dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh. Maka baptisan itu dalam roh. Jadi baptisan itu intinya bukan pada air yang sedikit yang dipercik kepada kepalamu, tapi soal roh yang menerimamu menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan ketika kita diterima, kita menjadi manusia baru. Dosa kita dimakamkan, dimatikan, lalu kita bangkit menjadi manusia baru tanpa dosa. Ketika kita lahir dulu ada dosa warisan kita bawa, karena Adam berdosa maka kita berdosa. Tapi ketika kita dibaptis, dosa warisan itu pun hilang dan kita menjadi manusia baru. Itulah disebut kita manusia baru. Dan hanya sekali. Kalaupun kalian nanti mau bertobat itu namanya pertobatan, bukan manusia baru lagi. Pertobatan bisa berkali-kali, tapi baptisan hanya sekali. Hapax legomen, sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang dibaptis ulang itu sesat. Perlu kena hukum sesat gereja itu. Kalau dia baptis ulang. Itu yang kedua. Kalau kuasa Roh Kudus. Yang ketiga dia mendiam. Roh Kudus itu mendiam. Dia mendiami kita. Tinggal artinya, tinggal bersama kita. Apakah dia tinggal di pikiran kita, di roh kita, di perkataan kita, di tindakan kita, terserah. Di mana kalian suruh dia diam. Diam maksudnya bukan berhenti, tapi dia berada. Apakah dia berada dalam setiap perkataanmu yang menggarami? Apakah dalam setiap tindakanmu yang menebar senyum, yang menebar tindakan kasih? Atau di pemikiranmu, ide-idemu sangat mengembangkan inspirasi orang? Terserah. Pokoknya dia mendiami, Roh Kudus itu mendiami. Kemudian Roh Kudus itu memenuhi. Jadi roh itu memenuhi kita. Ada relung hati yang tidak bisa dipenuhi oleh siapa. Tapi roh bisa memenuhi relung yang kosong. Manusia tidak bisa mengisi relung hati kita yang kosong. Yang bisa memenuhi relung hati kita yang kosong ialah roh. Dan kemudian roh itu juga memateraikan. Memateraikan, artinya dia mensahkan supaya sah. Kemudian Roh Kudus juga memberikan karunia.
Dia berikan karunia. Tergantung karunia apa yang kalian minta. Tuhan akan memberikannya melalui kuasa Roh. Jadi kalau bicara Roh Kudus, maka Paulus bicara pribadi dan bicara kuasanya. Itu soal Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada dosa. Kalau bicara tentang dosa, yang pertama yang akan Paulus bicarakan ialah soal hamartia. Hamartia. Apa artinya hamartia? Hamartia itu kalau kalian misalnya hendak menendang atau membidik sesuatu, misalnya mau ketapel ini, dia harus tepat. Tepat. Itu hamartia. Dia harus tepat. Tapi kalau misalnya kalian mau bidik ini dan dia melenceng, nah itu tidak kena, itu meleset, itulah dosa, itulah hamartia. Jadi dosa itu ialah ketika kita meleset dari apa yang kita tentukan. Semester ini kalian mengontrak 18 SKS, dapatlah nilai A semuanya, kira-kira begitu ya. Doa kalian dapat nilai A lah Tuhan, supaya IP ku semester ini naik gitu ya. Supaya nanti ketika tamat IPK saya 4,0 gitu kan. Lalu akhir semester dapat nilai CB, CD, meleset, dosa itu. Dia itulah disebut dengan dosa, meleset. Jadi sesuatu yang kita rencanakan meleset itu dosa. Jadi dosa itu tidak harus identik berbohong atau mencuri atau membunuh. Sekarang orang lebih takut pada kejahatan daripada dosa. Orang jahat dipenjara kan? Orang berdosa siapa yang menjarakan? Ada kalian pernah diadili karena berdosa? Saudara di gereja ini, saudara datang berdosa dengan hukum timbangan sekian dosamu masuk penjara. Gak ada. Tapi kalau saudara terbukti pasal 340 hukuman mati, sambo kan? Ya, bisa dihukum. Kalau dosa siapa yang menghukum? Nantilah di neraka. Diadili penghakiman, hari penghakiman nanti pengadilannya. Dosa itu nanti hari penghakiman terlampau lama kan? Makanya manusia di dunia ini berdosa terus. Hamartia meleset. Itu jadi hamartia itu berdosa itu karena meleset. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, meleset dia. Mengaku pengikut Yesus, tapi kenyataan dia pengikut setan. Hamba setan, hamba iblis. KTP dia Kristen, perilaku dia setan, pengikut setan. Hari Minggu ke gereja, hari Senin mencuri juga, menggosip, memfitnah. Itu hamartia, meleset. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua ialah paraptoma. Kalau bicara dosa ini bicara paraptoma. Paraptoma ini ialah langkah yang salah. Harusnya ke sana, tapi langkah dia ke kiri. Makanya kalau Yesus mengatakan janganlah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan, lurus. Tapi paraptoma dia melangkah salah. Salah langkah. Bapaknya mengutus ke sini untuk belajar teologi. Tapi kerjanya hanya pacaran, main TikTok, main YouTube. Paraptoma itu. Dikasih uang makan setiap bulan, uang kuliah, tapi digunakan beli kuota semua paling banyak. Paraptoma itu. Dosa. Telepon mak, telepon udah habis mak.
Kemana saja mang kau buat uang itu? Itulah mak. Satu beli pulsa, satu beli kuota, satu beli internet katanya. Sama aja. Berdosa. Hati kalian. Berdosa. Para toma. Anda mungkin golongan di situ juga, para toma. Dan amartia pun kena kalian. Melenceng dari tugas. Itu bicara para toma. Yang ketiga ialah para basis. Para basis ini keluar dari kumpulan. Dia keluar dari kumpulan, tidak terpilih dia jadi ketua komti, berhenti dia dari kumpulan. Tidak terpilih anggota tim kakak, langsung menyesal dia, enggak mau lagi bergabung. Nanti itu yang jadi cikal bakarnya, nanti kalau dia tidak terpilih pengurus, langsung keluar dari gereja. Bentuk gereja baru. Itu namanya para basis. Pokoknya dia harus nomor 1. Kalau tidak nomor 1, nomor 1. Pokoknya harus yang utama. Enggak mau jadi ekor katanya, harus jadi kepala. Kepala batu lah. Para basis. Itu berdosa. Yang terakhir ya anomia. 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 Ini tanpa hukum. Pokoknya bebas lah, saya bebas-bebasnya. Suka-suka dia. Ada cewek masukkan ke ruangannya, ke kamarnya. Ada cowok masukkan ke kamarnya. Pokoknya suka-suka dia di dunia ini. Gak ada yang mau apa kau gitu. Ini punya apa ini? Dia raja hutan lah, dia tinggal di kota. Raja hutan yang tanpa aturan. Jadi kalau kalian laki-laki, jangan izinkan perempuan masuk ke kamar. Itu bukan istrimu. Tapi kalau istrimu, bawalah ke altar. Suami perempuan pun gitu. Jangan izinkan laki-laki masuk ke kamarmu, karena itu bukan suamimu. Tapi kalau dia ingin jadi suamimu, bawa dia ke altar. Hanya laki-laki atau perempuan yang dibawa ke altar lah yang menjadi suamimu atau istrimu. Ten 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 ten. Nah itu. Setelah dari situ baru bawa ke kamar. Itu hakmu. Tapi sebelum itu sabarlah. Sabar. Jangan lakukan yang bukan hakmu. Itu dosa. Tanpa aturan. Kalian pikir nggak ada CCTV di sini? Oh, nggak ada. 5 menit cak-cuk, hancur dari 9 bulan. Aturan gelar STH. Akhirnya STH juga selamat tinggal hasian. Bukan sarjana teologi, selamat tinggal hasian. Pendeta itu hanyalah ilusi. Dia hanya angan-angan saja, bukan kenyataan. Itu manusia anomia itu, tak punya aturan. Hati-hati ya. Ada aturan kita, ada aturan STT, ada aturan asrama, ada aturan pembayaran uang kuliah, ada aturan kampus, ada aturan belajar, ada aturan semua. Ada hukum Taurat. Kalau kalian mau langgar semau gue, silakan aja. Kalian Tarsan di kota enggak apa-apa. Tarsan kan tak punya aturan. Enggak apa-apa, kalian buat suara kalian kuat di kampus sana enggak apa-apa. Apa? SKS ku apa? Enggak apa-apa. Paling bilang orang orang gila itu gitu kan. Paling tertawa orang kan lewat lah, kalian pulang ke ruanganmu ke apa. Tapi orang gila itu. Anomia itu. Itu berdosa. Pak Paulus itu keras itu soal anomia. Nantilah kalian bahas itu ya, lebih mendalam. Kemudian soal keselamatan. Kalau bicara soal keselamatan, Paulus akan bicara soal
pengampunan. Pengampunan, ada sebuah perkataan begini, mungkin kalian pernah dengar atau tidak, saya sampaikan begini. No future without forgiveness. No future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Jadi kalau kalian tidak mengampuni siapapun yang ada sekitar kalian, tidak ada masa depanmu. Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan Nelson Mandela. Nelson Mandela pada gerakan apartheid di Afrika Selatan ya. Dia dipenjara 27 tahun. Selama di penjara dia dikencingi oleh sipir penjara, dikencingi, dipukul. Coba bayangkan 27 tahun. Lalu dia menang dan terpilih jadi presiden Afrika Selatan pertama setelah pembebasan. Dari penjara dia masuk ke istana dan ditanyalah dia siapa yang hendak melantikmu sebagai presiden. Siapa yang melantik dia jadi presiden? Siapa? Yang melantik dia jadi presiden ialah orang yang mengincingi dia setiap hari di penjara. Orang berkata, bodoh kali kau. Dia 27 tahun mengincingi kau, memukul kau, memberi hukuman kepada kau. Masa dia harus melantik kau jadi presiden? Apa dia katakan? No future without forgiveness. Negara Afrika tidak akan punya masa depan jika kita tidak mengampuni orang-orang. Dari mana dia ambil itu? Dari doa Bapa kami. Ampunilah akan kesalahan kami seperti jika kau ingin masuk surga, ampunilah kesalahan orang lain yang menyakitimu. Bapakmu menyakiti hatimu, mamamu menyakiti hatimu, teman kosmu menyakiti hatimu, pacarmu menyakiti hatimu, ampunilah dia supaya kau masuk surga. Kalau kau ingin mau ke neraka, jangan ampuni mereka. Itu saja. Jika kau tak berani mengampuni, berarti kau tak berani punya masa depan. Tinggallah kau di bumi ini dan di neraka. Belajarlah mengampuni. Sakit ya sakit. Orang yang sembuh itu harus sakit, dioperasi. Ada operasi tidak sakit? Ya harus dibedah. Mau dibedah gini, kasih pahit pula itu. Tapi habis itu apa? Sembuh. Plong. Kalau mengampuni itu plong. Tapi kalau kau simpan beban berat. Setiap dia setiap lihat dia darah tinggi tuh. Makan obat darah tinggi. Kapan lah kau bintik kau? Kapan? Selalu mencari dalih untuk menghancurkannya. Energi habis itu loh. Sekali kau marah, dia kalian tahu sekali marah ke orang butuh waktu 5 jam menormalkan tubuh kita. 5 jam sekali marah. Coba 2 kali marah berarti 10 jam. Tubuhmu ini butuh 10 jam supaya normal kembali. Kalau tiap hari kau marah, tubuhmu mati sendiri, hancur. Makanya wajah kalian lebih tua daripada umurmu. Karena tiap hari marah, tiap hari mendengki orang, membenci orang. Maka wajah kita lebih tua dari umur kita. Kalian baru umur 22 tahun, tapi wajahnya sudah kayak 50 tahun. Sebaliknya seharusnya usia 50 tahun, tapi kayak 17 tahun. Kalau itu keren. Contohnya saya. Supaya tertawa kalian kan. Itu. Saya pernah gitu ya. Saya khotbah di HKBP Tibet. Saya pangkas rambut pendek, cukurin supaya jangan kelihatan yang putih-putih ini. Saya datang bawa tas mau berkhotbah ke HKBP Tibet. Lalu datang penatua itu, anak muda langsung ke atas kan? Anak muda langsung ke atas, karena gereja itu di atas
konsistori di bawah. Saya tanya, jangan masuk. Ini konsistori ini. Anak muda langsung ke atas. Kok anak muda? Kupikir ada orang lain. Gak ada. Saya lah anak muda itu. Saya ke atas ke gereja. Kupikir di situ konsistori kan. Saya tanya, siapa konsistori di mana Pak? Ya di bawah Pak katanya. Yang di atas ini gereja. Oh, berarti salah. Berarti benar tadi kan. Masuk ke bawah. Sudah saya bilang, anak muda langsung ke atas gitu. Lalu saya bilang, saya mau khotbah. Yang khotbah di sini ialah pendeta Ramli Harap dari Jogja. Saya itu, maaf. Minta maaf dia, mukanya merah. Saya bilang saya itu. Jadi dia lihat muka wajahnya seperti anak muda. Waktu itu. Makanya sekarang saya pelihara janggut, supaya kelihatan agak tua, supaya jangan disuruh nanti ke atas. Artinya kalaupun saya katakan saya umur 17 tahun nggak mungkin kan, karena sudah ubanan. Tapi kalau coba saya cukur ini, saya pendekkan sedikit, wah, pakai baju agak ketat sedikit. Jalan kita di sana. Bang mau kemana bang? Itu. Jadi harus ada pengampunan. Orang yang suka mengampuni biasanya wajahnya cerah, berseri. Jadi kalau ada yang menyakiti kalian sekarang, jumpai dia. Aku mengampunimu. Terserah dia tidak mengampuni kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita sudah selesai. Ampunilah akan kesalahan kami seperti itu. Ampunilah dia. Jumpai nanti dia. Kawan, maaf lah ya, kemarin kau kusakiti hatimu. Nggak apa-apa, pergi aja. Pokoknya kau udah ampuni. Biarlah dia merepet, lebih tua umurnya nanti dari kalian. Gitu. Jadi bicara keselamatan itu pertama pengampunan. Paulus bicara pengampunan. Orang-orang yang tidak mau mengampuni, ya itu tadi, cepat tua dibanding umurnya dan tidak memperoleh masa depan. Masa depannya tidak ada. Ya yang pasti neraka kan. Kalau surga janganlah, nggak mungkin. Jadi orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain lah yang punya masa depannya itu surga kekal. Yang kedua ialah soal penebusan. Bicara soal keselamatan ini bicara soal penebusan. Kita ditebus bukan dengan harga yang murah. Kita ditebus oleh harga yang mahal. Darah Kristus, nyawa Kristus. Kalau kita menebus pegadaian, kan kalian misalnya berutang lah, nggak ada lagi uang kuliah, digadaikanlah laptop ke pegadaian itu kan. Semboyannya mengatasi masalah tanpa masalah. Itu kan semboyan pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi setelah kita atasi masalah kita, tambah masalah kan. Karena nggak bisa kita tebus laptop kita. Tambah masalah karena ada bunga. Akhirnya bunganya lebih mahal daripada laptop baru itu kan. Udah biarkan sama kau itu. Ternyata bukan benar kan. Nah kalau kita tebus atau ada orang lain yang menebus lalu diberikan kepada kita, menghargai orang itu pun luar biasa. Apalagi lah nyawa kita ditebus. Tadi ingat kan, manusia Yesus tidak berdosa. Kita berdosa. Manusia berdosa haruslah disalibkan. Tapi Yesus menggantikan kita. Dia mau, dia tidak berdosa. Dosa kita ditimpakan kepadanya supaya dialah yang disalibkan, mati di Golgota. Kita yang seharusnya berdosa dihapuskan oleh dosanya, oleh kuasanya, sehingga kita tidak berdosa dan layak masuk surga. Apa enggak luar biasa itu penebusan itu? Jadi kalian main-main lagi sama penebusan Kristus. Kalau ada orang main-main dengan penebusan Kristus, tak tahu diri. Penebusan itu harganya mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bicara soal pendamaian. Kita telah berusaha berdamai dengan Tuhan setelah Adam dan Hawa
meninggalkan Taman Eden. Maka kerubin itu menjaga kehidupan yang kekal. Setiap orang mencoba ditolak oleh kerubin itu. Lalu dicoba dengan dupa yang harum, dengan korban bakar, korban penghapusan dosa, korban ini, amal, semua gagal. Tidak ada yang bisa berhasil menembus kehidupan yang kekal. Tidak ada. Dan tidak bisa melihat wajah Allah. Milik wajah Allah mati. Tidak ada. Cara satu-satunya untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah ialah salib. Maka bagi Paulus pendamaian itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita merayakan perjamuan kudus harus kita hayati ada sosok manusia Yesus yang mau mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Lalu melalui kematiannya lah kita berdamai dengan Allah yang Maha Kudus. Dan Allah mau mencium kita dan memeluk kita, mengadopsi kita jadi anaknya, menyediakan kehidupan yang kekal, duduk di sebelah kanannya. Keren kan? Maka kalau ada orang mengikuti perjamuan kudus tidak dihayati, sia-sialah dia mengikuti perjamuan kudus itu. Ini yang penting. Jadi ketika bicara keselamatan, Paulus bicara soal pendamaian. Dan yang terakhir kalau bicara soal keselamatan, Paulus bicara soal justifikasi atau pembenaran. Justification by faith, pembenaran oleh iman. Jadi pembenaran ini sebenarnya kita bukanlah benar, kita berusaha baik, kita berusaha beribadah, baca kitab, lalu kita mengatakan benar. Ya benarnya sampai 5 atau 4. Seharusnya benar itu harus 10. Minimal salah 3 kan. Ini salah 3 kan, terus salah 3. Tidak pernah salah 4 dia. Jadi minimal salah 3, nilai 7 kan. Kita semua salah 6, salah 7. Nilainya 3, nilainya 4. Mana mungkin orang lolos kalau salah 7? Maka oleh Tuhan kita dibenarkan. Sebenarnya tak layak, tapi dibenarkan. Itulah justifikasi. Jadi kalau bicara justifikasi, kita merupakan pembenaran itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi pembenaran itu anugerah. Kita sebenarnya nilai 3-nya, tapi dikasih nilai 9 supaya bisa naik surga. Maka dia anugerah, sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan. Kemudian pembenaran itu adalah terjadi karena iman. Harus orang beriman. Kalau dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka tidak akan ada pembenaran. Dia harus beriman kepada Yesus, baru dia punya pembenaran. Kalau dia beriman ke yang lain di luar Kristus, dia tidak bisa dibenarkan, tidak memperoleh pembenaran. Lalu kemudian dia dibenarkan oleh darah Kristus. Darah Kristus. Orang Batak sering kalau berdamai didamaikan oleh darah babi kan. Potong babi, panggil tulang, dongat tubuh anak boru, merdami makan. Makan. Sah. Pulanglah dengan damai. 1 minggu berikutnya berkelahi lagi. Kau waktu berdamai itu pun kita sebenarnya belum ulangi lagi. Ya kalau didamaikan darah Kristus, makanya darah babi inginnya makan babi terus. Potong lagi babi. Tapi kalau didamaikan oleh darah Kristus, sekali kita diampuni, maka dia membuang dosa kita ke tubir laut. Tubir laut itu yang paling dalam. Nggak ada lagi oksigen di situ. Hilang. Kita membuang dosa, bukan pernah membuang dosa, mungkin ketang sampah. Lewat lagi, ambil lagi gitu. Makanya kita bukan menghapus dosa, kita melupakan dosa. Seharusnya menghapus dosa. Kita delete, kayak di komputer ini kalau kita delete file kita, kalian cari-cari pun gak ada lagi. Tapi kalau kalian hapus,
kalian buka lagi keluar dia ke rice bin. Dia buat recovery, yes, kembali lagi. Bisa terbuka lagi. Tapi kalau delete nggak bisa lagi. Apalagi clear history, habislah. Jadi Tuhan selalu mengampuni kita. Ketika Dia mengampuni kita, maka kita suci lagi di hadapannya dan Dia tidak ingat dosa kita. Tapi kita selalu mengingat dosa kita. Makanya memori kita penuh karena mengingat dosa orang lain. Makanya lupakanlah dosa orang lain. Kebaikanmu pun lupakan supaya memori otakmu terus fresh. Tidak ada yang lemot. Kalau komputer lemot, handphone lemot kan karena banyak video, foto tahun 2015 yang lalu masih di situ. Gitu kan? Ngapain? Hapuslah supaya datang yang cantik kan? Gitu. Minimal simpan di Facebookmu. Posting banyak, itu membuang memori itu kan. Itu. Jadinya dia didamaikan melalui darah Kristus. Dan terakhir ialah itu bisa terpisah. Hal itu tidak bisa terpisah dari hukum Taurat. Tidak bisa terpisah dari hukum Taurat. Jadi justifikasi itu tidak bisa terpisah dari hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kita sudah dibenarkan, bukti kau telah dibenarkan, maka bersikaplah seperti hukum Taurat. Titah pertama apa? Titah kedua. Sebagai orang yang dibenarkan, maka dia harus bertindak benar. Sebagai buah dari pembenaran itu. Jadi bukan kita lakukan semua kebaikan supaya dibenarkan. Tidak. Kita melakukan semua yang baik dan benar karena sudah dibenarkan. Karena sudah mendapatkan justifikasi by faith. Begitu ya, jam berapa? Udah siap ya, habis ya. Waduh pas. Yang dua lagi silakan baca-baca di luar tentang gereja, tentang hal-hal lain yang terakhir baca-bacalah supaya kalian punya pekerjaan. Oke ya, sampai di sini dulu. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Minggu depan ingat ya, minggu depan kita masuk pada laporan baca. Saya minta nanti jangan pindahkan apa yang ditulis oleh buku itu ke papermu lalu kirim ke saya lalu kau baca di kelas. Kalau kau baca di kelas minggu depan saya hentikan dan tidak dapat nilai. Dia hanya mungkin salah 7, jadi nilai 3, nilai 4 gitu ya. Tapi apa yang kau tahu itulah kau ceritakan. Seperti kalau kau baca misalnya dongeng tentang kancil dan unyil, tentang apa kancil dan harimau, lalu setelah kau baca cerita ulang lagi kancil dan harimau itu. Anak-anak, adik-adik, kau ceritakan. Jadi kaulah nanti jadi dosen di sini tahun minggu depan. Ya, jadi jangan kau baca, pahami, ceritakan apa yang kau tahu. Oke, silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan kita angkat lagu pujian dari Gering Haleluya nomor 458 ayat 1. Baiganu pansi dalanan muing. Kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Baiganu pansi dalanan muing. Yesus mabana somanmu. Kembali kami ucap syukur kehadirat-Mu Tuhan buat kasih berkat setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini.
pembelajaran kami boleh selesai. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami juga Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap membukakan pintu hati dan pikiran kami, agar apa yang nantinya kami pelajari juga dapat menjadi pembelajaran pedoman untuk kehidupan kami ke depannya. Kami juga berdoa untuk Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, umur yang panjang, melalui rezeki, kesabaran, agar dapat lagi memberikan nasihat-nasihat dan pembelajaran-pembelajaran yang lebih lagi kepada kami mahasiswa dan mahasiswinya. Ini doa anakmu yang kurang sempurna Bapa, berkenanlah Engkau menyempurnakannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke.